Mekanisme persalinan normal. Selama proses persalinan, janin melakukan serangkaian pergerakan untuk melewati panggul yang terdiri dari 1. Engagement. Jadi ketika diameter terbesar dari presentasi bagian janin, biasanya kepala telah memasuki rongga panggul. Engagement telah terjadi ketika bagian terendah janin telah memasuki stasiun 0 atau lebih rendah. Pada nullivara, engagement sering terjadi sebelum awal persalinan. Namun pada multivara dan beberapa nullivara, engagement tidak terjadi sampai setelah persalinan dimulai. 2. Disken. Disken terjadi ketika bagian terbawah janin telah melewati panggul. Disken atau penurunan terjadi akibat 3 kekuatan, yaitu tekanan dari cairan amion, tekanan langsung kontraksi fundus pada janin, dan kontraksi diafragma, serta otot-otot abdomen ibu pada saat persalinan. Dengan sumbu jalan lahir sinkristismus, yaitu ketika sultura sagittalis sejajar dengan sumbu jalan lahir. Yang kedua, asinkristismus anterior. Kepala janin dekat ke arah promontorium, sehingga ospharia pallis lebih rendah. Ketiga, asinkristismus posterior. Kepala janin mendekat ke arah simisis dan tertahan oleh simisis pubis. Ketiga, fleksi. Segera setelah bagian terbawah janin yang turun tertahan oleh serviks dinding panggul atau dasar panggul dalam keadaan normal, fleksi terjadi. Dagu didekatkan ke arah dada janin. Fleksi ini disebabkan oleh 1. Persendian leher dapat berputar ke segala arah, termasuk mengarah ke dada. 2. Letak leher bahu di garis tengah, tapi ke arah tulang belakang, sehingga kekuatan his dapat menimbulkan fleksi kepala. 3. Terjadi perubahan posisi tulang belakang janin yang lurus, sehingga dagu lebih menempel pada tulang dada janin. 4. Kepala janin mencapai dasar panggul akan menerima tahanan, sehingga memaksa kepala janin mengubah kludaknya menjadi fleksi. Untuk mencari lingkaran kecil yang akan menemui jalan lahir. 4. Putaran faksi dalam atau internal rotation. Putaran faksi dalam dimulai pada bidang setinggi spina ischiadica. Setiap kali terjadi kontraksi, kepala janin diarahkan ke bawah lobu pubis dan kepala berputar pada saat mencapai otot panggul. 5. Ekstensi. Pada kepala janin mencapai perinem, kepala akan defleksi ke arah anterior oleh perineum. Mula-mula occiput melewati permukaan bawah simisis pubis, kemudian kepala keluar mengikuti sumbu jalan lahir akibat ekstensi. 6. Putaran faksi luar atau external rotation. Putaran faksi luar terjadi ketika kepala lahir dengan occiput anterior. Bahu harus berputar secara internal sehingga sejajar dengan diameter anterior posterior panggul. Rotasi eksternal terjadi menyertai rotasi internal bahu bayi. 7. Setelah bahu keluar, kepala dan bahu diangkat ke atas tulang pubis ibu, dan badan bayi dikeluarkan dengan gerakan fleksi lateral ke arah simisis pubis.